1, 2, 3. Halo semua, saya Yokebet Simamora, NIM 118260010, Program Studi Farmasi, Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan limbah farmasi rumah tangga. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Tahukah kalian apa itu limbah farmasi dan apa yang termasuk dalam limbah farmasi rumah tangga? Benar, limbah farmasi adalah limbah yang mengandung bahan-bahan farmasi yang sudah kadaluarsa, tidak digunakan, tumpah, atau terkontaminasi sehingga harus dibuang. Limbah farmasi rumah tangga mencakup produk farmasi, obat, vaksin, serum yang sudah kadaluarsa, tumpahan obat, serta perlengkapan pribadi yang biasa digunakan di rumah tangga. Apabila di rumah teman-teman ada limbah farmasi rumah tangga, sebaiknya limbah tersebut jangan dibuang secara sembarangan ya. Hal ini dikarenakan limbah farmasi tersebut dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan pengelolaan limbah yang tepat. Yang pertama, teman-teman bisa memilih jenis limbah farmasi. Pisahkan menurut bentuknya, apakah dalam bentuk padat, cair, atau gas. Limbah padat farmasi rumah tangga dapat berupa obat rusak atau kadaluarsa, bungkus obat, botol obat, aluminium foil, dan jarum suntik. Untuk obat-obat tertentu, kita dapat melihat petunjuk khusus untuk pembuangannya dan harus dibuang sesuai dengan petunjuk tersebut. Untuk obat yang dapat dibuang bersama sampah lain, kita dapat membuangnya dengan cara untuk obat berbentuk pil, puyer, tablet, salep, dan krim, kita keluarkan dari kemasan aslinya dan kita buat obat tersebut menjadi bentuk tidak utuh. Kemudian campurkan obat dengan barang-barang yang tidak enak seperti ampas kopi, tanah, atau bahan kotor lainnya untuk membuat obat menjadi tidak menarik. Kemudian campuran tersebut kita taruh dalam wadah yang bisa ditutup seperti plastik, kaleng kosong, atau wadah lain, dan kemudian kita dapat membuangnya ke tempat sampah di rumah masing-masing. Limbah cair farmasi dapat berbentuk obat sirup dan cairan obat luar. Untuk pengelolaannya, obat yang bukan golongan antibiotik dapat dibuang langsung ke toilet atau wastafel atau dilakukan sama seperti pembuangan obat bersama sampah rumah tangga. Sedangkan untuk golongan antibiotik tidak boleh dibuang langsung ke toilet atau wastafel. Pengelolaannya hanya dapat dilakukan seperti pembuangan obat bersama sampah rumah tangga. Limbah gas farmasi dapat berupa obat dalam bentuk inhaler atau aerosol. Untuk pengelolaannya, jika obat sudah kosong, wadah dapat dibuang langsung ke tempat sampah tanpa digepengkan, dilubangi, atau dibakar. Sedangkan jika obat belum kosong, dapat dikembalikan ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Untuk obat kanker, sisa obat, kemasan, sarung tangan, serta wadah yang bersentuhan dengan obat kanker tersebut dapat dikumpulkan dalam wadah tertutup rapat dan dikembalikan ke rumah sakit tempat mendapatkan obat. Sedangkan untuk jarum suntik dapat diberikan pada rumah sakit atau puskesmas atau apotek terdekat dengan rumah. Pengelolaan wadah dan kemasan obat dapat dilakukan dengan cara: pertama, hilangkan seluruh informasi pribadi dari kemasan obat. Hal ini ditujukan untuk melindungi identitas dan data pribadi. Yang kedua, hilangkan semua label dari wadah obat. Yang ketiga, rusak botol atau pot plastik atau botol kaca dengan cara digunting atau dipecah, lalu buang ke tempat sampah. Yang keempat, wadah berupa box, dus, atau tub hendaknya digunting sebelum dibuang ke tempat sampah. Demikian informasi mengenai pengelolaan limbah farmasi rumah tangga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.